Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Para santri, muslimin, muslimat dan para hamba Allah semuanya yang senantiasa, semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah, senantiasa diberikan keberkahan, dijaga, dilindungi dan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menjemput ajal kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan tafsir juz amma. Kemarin kita sudah sampai kepada surat Al-Kafirun, ya. Surat Al-Kafirun tentang keutamaan surat Al-Kafirun dan asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kafirun. Nah, sekarang kita langsung kepada tafsirnya. Ya, at-tafsir, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Di sini jelaskan Qul ya Muhammad liha ulail kuffar. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab. Al-kafirun ini sebenarnya umum, ya. Makna kafir di sini umum, ya. Maka disebutkan di sini syamila kulla kafirin ala wajhil ard. Ucapan al-kafirun atau kata al-kafirun di sini adalah mencakup seluruh orang-orang kafir yang ada di dunia. Ya. Walakinnal muwajahin bihadzal khitab hum kuffaru Quraisy. Akan tetapi secara teks di sini, ya, ucapan orang-orang kafir ini ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Karena ayat surat ini turun berkenaan untuk menjawab, membantah mereka. Tapi secara umum ayat ini untuk seluruh orang-orang kafir, ya. Maka qul ya Muhammad liha ulail kuffar. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Alladzina yad'unaka ila ibadatil awthan wal ahjar. Yang mereka mengajakmu untuk beribadah kepada, untuk menyembah kepada awthan, patung-patung berhala, wal ahjar dan bebatuan. La a'budu ma ta'budun. Nah, ini. Aku tidak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah. Maksudnya apa? La a'budu hadhil asnam wal awthan allati ta'budunaha. Aku tidak akan menyembah patung-patung ini, wal awthan dan berhala-berhala ini, allati ta'budunaha yang kamu sembah. Yang kamu sembah. Fa ana bari'un min alihatikum wa ma'budatikum allati la tadurru wa la tanfa wa la tughni an 'abidiha syai'an. Oh, ini. Maksudnya apa? Ketika aku mengatakan aku tidak akan menyembah apa yang akan kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah. Apa? Di sini ada makna fa'ana bari'un, maka aku berlepas diri. Berlepas diri.
tidak ikut-ikutan. Min alihatikum, dari menyembah Tuhan-Tuhan kalian, wa ma'budatikum, dan dari menyembah sesembahan kalian. Ya. Jadi berlepas diri sudah, saya tidak mau urusan, nggak mau ikut campur sudah kok, nggak mau udah. Ya. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian itu apa? La tadurru. Tidak bisa memberikan madorot, bahaya. Ya kita lihat saja, berhala, patung, pohon, atau apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka bisa memberikan madorot? Tidak. Wala tanfa, dan tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat. Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa memberikan manfaat. Kenapa? Karena mereka makhluk. Mereka butuh manfaat, membutuhkan manfaat dari Allah, tidak bisa memberikan manfaat. Wala tughni an 'abidiha syai'an. Dan Tuhan-Tuhan selain Allah tidak mampu mencukupi para penyembahnya. Tidak mampu mencukupi para penyembahnya. Sesuatu apapun tidak mungkin mampu, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Maka di sini apa? Qalal mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, inna Quraisyan talabat minar rasuli sallallahu alaihi wasallam an ya'buda alihatahum sanatan wa ya'budu ilahahu sanatan. Maka para ahli tafsir mengatakan di sini sesungguhnya orang-orang Quraisy meminta dari Rasulullah SAW an ya'buda aliyatahum sanah. Minta kepada Rasul agar Rasul dan para sahabatnya menyembah Tuhan-Tuhan mereka itu 1 tahun. Ya. Wa ya'budu ilahahu sanatan, dan mereka, ya, orang-orang Quraisy akan menyembah Tuhannya Muhammad 1 tahun. Kemudian apa? Faqala, Nabi menjawab. Ketika diajak seperti ini, negosiasi, Muhammad, aku akan menyembah Tuhan kamu 1 tahun, kamu juga harus menyembah Tuhan saya 1 tahun. Ya, negosiasi, ya, dengan Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma'adzallah an nusyrika billahi syai'an. Aku berlindung kepada Allah, kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah ini keteguhan iman, ya, keteguhan akidah, kekuatan iman dan akidah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Aku sama sekali tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, apapun. Faqalu, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, fastalim ba'du alihatina nusaddiquka wa na'budu ilahak. Hei Muhammad, terima sudah. Sembahlah Tuhan-Tuhan kami akan membenarkan agamamu, kami akan menyembah Tuhanmu. Oh, ya, sebenarnya gampang sebenarnya tawarannya orang-orang Quraisy. Supaya apa? Dakwah Nabi Muhammad itu mulus, lancar, tinggal terima gitu kan ya. Secara logikanya kan gampang. Ya, kita terima, kita misalkan nyembah gitu ya. Kemudian mereka juga nyembah, kan toleransi gitu ya. Sama-sama hidup berdampingan dan seterusnya, ya. Kelihatannya memang logikanya gampang, mudah. Ya, udahlah Muhammad, fastalim, terimalah, ayo. Supaya kita bisa berjalan berdampingan. Ya. Fastalim, terima sebagian Tuhan-Tuhan kami, nusaddiquka, kami akan membenarkanmu, membenarkan agamamu. Agamamu itu agama yang baik, agama yang benar. Wa na'budu ilahaka, dan kami, kata orang-orang Quraisy, akan menyembah Tuhanmu. Ya. Kemudian apa? Fanazalat as-surah. Turun surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban dan sekaligus membantah. Ya. Faghada Rasulullah SAW ilal Masjidil Haram. Maka tatkala turun surat Al-Kafirun, apa? Rasulullah bersegera menuju
Masjidil Haram. Loh, untuk apa? Untuk menyampaikan jawaban Rasulullah serta ketegasan dan bantahan untuk tidak mau mencampur adukan peribadatan kepada Allah dan peribadatan kepada selain Allah. Ya, maka apa? Ketika turun surat Al-Kafirun, maka Rasul terus bersegera menuju ke Masjidil Haram. Wa fihi al-mala'u min Quraisy. Dan ketika di Masjidil Haram, sampainya di Masjidil Haram, maka didapati banyak kumpulan tokoh-tokoh orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan seterusnya. Ya. Faqoma, akan tapi Nabi Muhammad tetap berani. Ya, berani meskipun sendirian. Yang lain mungkin masuk Islamnya sembunyi-sembunyi karena takut disiksa, Nabi Muhammad sendirian. Faqoma, kemudian Nabi Muhammad dengan gagah berani mengatakan di hadapan mereka berdiri, ala ru'usihim, di hadapan mereka, faqara alaihim, kemudian Nabi Muhammad membacakan surat Al-Kafirun sampai akhir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya sampai akhir. Lakum dinukum waliyadin. Membacakan mereka kepada mereka sampai selesai. Fa'aisu minhu. Kemudian orang-orang Quraisy merasa putus asa. Wah, ini surat ini sudah sebagai penangkal. Tidak akan bisa berjalan bersama. Artinya apa? Tidak bisa mencampur adukan peribadatan. Bisa berjalan bersama dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Muslim yang kafir berjalan bersama dalam urusan dunia saja, jual beli, ya, saling memberi makan, ya, boleh. Tapi ketika berjalan bersama dalam urusan agama, berjalan bersama dalam urusan beribadah kepada Allah, ini yang tidak bisa. Ini yang tidak bisa. Tapi kalau dalam urusan dunia, tolong menolong, kerja bakti sama non-muslim, misalkan kita jual beli kepada non-muslim, maka boleh kita berdampingan. Bahkan Nabi berhutang kepada non-muslim, kepada seorang Yahudi. Nabi pernah berhutang. Itu menunjukkan bahwasanya Islam tidak membatasi dalam urusan tadi dunia. Kalau dalam urusan dunia silakan, selama masih dalam koridor syariat, aturan syariat. Bahkan Nabi pernah berhutang kepada seorang Yahudi. Itu menunjukkan bahwasanya kalau dalam urusan dunia boleh kita bermuamalah dengan mereka, jual beli dan seterusnya, ya. Tapi apa? Menjadi harga mati ketika apa? Tidak boleh dalam hal urusan agama atau ibadah, ya. Maka apa? Mereka orang-orang kafir berputus asa. Wah, ini sudah nggak bisa nih. Kita mengajak Muhammad untuk nyembah Tuhan kita dan kita nyembah Tuhan mereka supaya ya kita bisa berjalan bersama dalam urusan peribadatan gitu. Karena mereka menganggap ya Tuhan kita samalah, agamanya semua sama. Enggak. Kata Nabi Muhammad enggak sama. Ya. Maka apa? Wa adzauhu wa adzau ashabahu. Kemudian mereka pun kembali menganiaya, menyiksa Nabi Muhammad SAW dan mereka juga menyiksa para sahabat. Ya, mereka menyiksa para sahabat. Ya, ini. Kemudian apa? Wala antum abiduna ma a'bud. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Di sini disebutkan la a'budu ibadatakum. Aku tidak akan menyembah sesembahan-sesembahan kalian. Artinya apa? Ai la aslukuha wala aqtadi biha. Aku tidak akan berjalan, ya. Aku tidak akan pernah berjalan dan aku tidak akan pernah mengikuti, ya, bagaimana, ya, cara menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Wa innama a'budullah, akan tapi aku hanya menyembah kepada Allah alal wajhil ladzi yuhibbuhu wa yarduh,
Dan aku hanya menyembah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Karena kita beribadah kepada Allah itu harus sesuai dengan apa atau cara yang Allah ridhoi dan cara Allah yang cintai. Dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ya bantahan yang pertama ya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Di sini juga disebutkan dalam tafsir As-Sabuni, wala antum ya ma'syaral musyrikin. Kamu sekalian wahai orang-orang musyrik bukanlah abiduna penyembah ya, ilahi Tuhanku ya. Ilahil haq, Tuhanku yang benar, Tuhanku yang hak. Alladzi a'buduhu wa huwa Allah wahdah. Tuhanku yang benar yang saya sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala wahdah yang esa. Fa ana a'budul ilahal haq wa huwa Allahu rabbul alamin. Dan aku hanya menyembah satu Tuhan yang hak yaitu Allah Rabb semesta alam. Wa antum ta'budunal ahjar wal authan. Maka kalian silakan menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan bebatuan, Tuhan patung-patung, wal authan dan berhala-berhala. Sudah, sembahlah. Wasyattani. Maka ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Ya. Wasyattani, dua hal yang sangat berbeda apa? Baina ibadatir rahman wa baina ibadatil ausan wal hawa wal ahjar. Dua peribadatan yang berbeda. Apa itu? Yang satu beribadah kepada Allah yang Maha Esa, Tuhannya Esa satu, sedangkan yang satu beribadah kepada Tuhan-Tuhan, banyak Tuhan. Ya, Tuhan patung, Tuhan ini, Tuhan pohon, Tuhan ini, Tuhan ini. Maka ini sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda ya. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.